Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Dan hindari 3R, ruang tertutup, ramai-ramai, dan rumpi jarak dekat. Kita bisa bersama-sama menangani dan memerangi virus COVID-19. Semangat adik-adik! Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Setelah mempelajari ini, adik-adik dapat mengetahui organ gerak hewan dan manusia dan menentukan ide pokok setiap paragraf dalam suatu bacaan. Mohon simak baik-baik dan catat jika ada yang penting ya adik-adik. Sebelum kita belajar lebih jauh, silakan adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Apakah kamu tahu hewan apa sajakah ini? Bagaimana cara hewan-hewan ini bergerak? Ya, berdasarkan gambar tersebut, adik-adik pasti sudah tahu. Hewan-hewan itu adalah sigung, burung hantu, burung flamingo, kura-kura, kukang, dan unta. Seperti yang kita ketahui, bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, burung hantu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, kelinci bergerak dengan melompat, dan unta bergerak dengan berjalan. Tahukah adik-adik bahwa bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah adik-adik, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membentuk tulang bergerak. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Silakan adik-adik membaca teks berikut ini. Jika sudah, mari kita bahas satu persatu ya. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok paragraf pertama adalah kalimat pertama, yang berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat kedua dan kalimat
ketiga merupakan kalimat pengembang. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf kedua terletak di kalimat pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Lalu, ide pokok paragraf ketiga adalah kalimat pertama, yang berbunyi, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat merupakan kalimat pengembang. Kemudian, ide pokok paragraf keempat adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Adapun kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat pengembang. Terakhir, ide pokok paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini adik-adik. Nah, kalian sekarang sudah tahu nih, organ gerak hewan dan manusia adalah tulang dan otot. Dan kalian sudah tahu cara menentukan ide pokok paragraf pada suatu bacaan. Untuk menguji pengetahuan kalian, silakan mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 5 sampai dengan halaman 7. Terima kasih adik-adik sudah menyimak hingga selesai. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.